Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya. Kali ini saya akan meramalkan tentang situasi kondisi, faktor lingkungan, emosional, dan kejadian ya. Seperti apa yang akan Anda lalui, yang akan Anda jalani, dan akhirnya Anda sampai ke masa depan nantinya ya. Di sini kita akan melihat di depan mata Anda itu cuma ada 3 kartu saja. 3 kartu di sini yang menggambarkan yang paling sudut sebelah kiri, paling ujung ya. Kartu pertama yaitu kucing warna hitam, yang kedua adalah kucing warna orange, yang ketiga adalah kucing warna putih ya. Di sini kita akan melihat ada berbagai macam, kita akan melihat 5 tahapan ya. Jadi nanti teman-teman jangan melihat isi judulnya seperti ini tapi kok yang diramal kok lain gitu ya. Nah, di sini teman-teman uh, yang saya ramalkan ini mengenai tentang tahapan awal ya, yang mana di sini kita akan melihat, kita akan menceritakan dari awal sampai akhir ya. Tapi memang ada teman-teman yang tidak menyukai ataupun langsung to the point saja, dari pokok permasalahan apa yang akan dibacakan itu saja ya. Tapi orang tidak mau tahu gitu ya. Tapi ada orang yang pengen tahu dari awal sampai akhir inilah yang akan terjadi ya. Nah, jadi teman-teman di sini banyak orang yang meramal langsung to the point saja, tapi saya akan meramalkan dari awal sampai akhir ya. Awalnya seperti apa, sebabnya seperti apa, dan ujungnya akhirnya akibatnya akan seperti apa ya. Nah, jadi pertama di sini kita akan melihat tentang faktor lingkungan, emosi batin, dan ujungnya kita akan melihat gambaran masa depan Anda seperti apa yang akan Anda jalani ya. Oke, teman-teman, di sini seperti biasanya ada kartu pertama, kedua, dan ketiga ya. Dan ini kenapa saya hanya meramal 3 kartu, karena saya tidak mau meramal banyak, karena ini banyak unsur yang memang teman-teman pastinya tak semua hal bisa dialami ataupun mendapatkan sesuatu kejadian ataupun hal yang nyata untuk Anda alami ya. Tadi saya hanya meramalkan paling banyak 3 kartu. Jadi untuk teman-teman di sini percaya atau tidak, itulah seperti gambaran yang akan Anda hadapi ya. Nah, oke teman-teman, Anda memilih 3 kartu. Jadi 5 detik dari sekarang yang akan saya berikan. Jika memang kurang, Anda bisa mendapatkan informasi bagaimana yang akan Anda dapatkan ya dengan hasil ramalan ya. 5 detik dari sekarang, jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjadi atau mempost video sesuka hati Anda untuk melihat ya bagaimana yang terbaik dalam hasil ramalan Anda ya. Oke, kita akan mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai saja. Kita akan memulai dari kartu pertama yaitu kucing warna hitam. Di sini yang saya lihat, pertama kita akan melihat faktor lingkungan dan secara emosional ya. Di sini faktor lingkungan dan di sini adalah secara faktor emosional. Yang mana di sini faktor lingkungan adalah kartu meditation. Kartu yang bagaimana adalah Anda bisa menguasai penguasaan diri, pengendalian, serta cinta kasih ataupun sebuah emosional. Pengendalian diri itu yang paling kuat dan bisa Anda berikan di dalam lingkungan Anda ya. Yang saya lihat sini adalah Anda sudah mulai merasakan bagaimana Anda bisa merasakan sebuah bentuk penguasaan diri, penguasaan emosi, bisa bertanggung jawab dan bisa lebih banyak menyesuaikan emosi Anda terhadap apa yang akan Anda capai. Apa yang akan Anda sikapi di sini, Anda bisa merasa lebih nyaman, lebih mudah, dan merasa lebih lembut ya menjalani kehidupan. Yang saya lihat di sini, pembebasan dalam diri jiwa Anda di sini adalah Anda kembali membuka pintu untuk mendapatkan sebuah ketenangan dan kebijaksanaan dalam jiwa Anda ya. Jadi di sini faktor lingkungan, tidak ada sesuatu hal yang bisa mengatur diri Anda untuk membawa kembali ke kesempatan dalam kehidupan yang netral ya. Jadi di sini ada sebuah bentuk pergerakan maju yang bisa Anda rasakan dengan lebih baik dan lebih kuat ya. Nah,
kita akan melihat dengan sisi kondisi, ya, faktor emosional. Faktor emosional di sini ada kartu Epiphany, ya, yang mana di sini adalah reveal your gift, ya. Reveal your gift ini adalah mengungkapkan sesuatu dengan cara mengekspresikan ataupun bertutur kata, mengekspresikan dengan kata-kata jiwa Anda, ya. Nah, di sini faktor emosional di sini yang saya lihat adalah Anda bisa lebih banyak mengekspresikan dan melepaskan sesuatu hal yang ada di dalam diri Anda, ya. Jadi faktor bagaimana emosional yang akan Anda sikapi di sini adalah Anda bisa berkonspirasi dan cara mengambil tindakan dari sekarang. Jadi Anda bisa lebih banyak mengetahui dan bisa mengontrol diri, penguasaan diri dan pengendalian diri dalam mengambil keputusan. Anda bisa menilai dan Anda bisa merelaksasi kehidupan seperti apa. Nah, ini adalah sangat baik sekali Anda memilih kartu pertama. Jadi ada kartu meditation, epiphany, ya, yang mana di sini adalah pengontrolan diri, penguasaan, pengendalian emosional, ya. Dan sedangkan emosional Anda bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu dengan lebih nyaman, dengan secara tidak tiba-tiba dan melakukan sesuatu hal dengan lembut, lambat tapi pasti. Nah, itulah mengenai tentang faktor lingkungan, faktor emosional. Anda bisa lebih banyak menguatkan diri dengan keinginan Anda, ya. Anda bisa mencapai titik kesempurnaan dengan mencapai satu tahap, ya. Nah, untuk yang kedua, kita akan melihat lagi peristiwa atau kejadian masa lalu yang sudah terlewati, ya. Ada kartu authority figure, ada kartu bola kristal hematit, ya. Nah, di sini kita akan melihat authority figure ini adalah mengenai tentang bagaimana kehidupan yang akan Anda jalani, ya. Dulunya yang saya lihat di sini masa-masa yang terlewati mengenai tentang bagaimana Anda menemukan ataupun bertemu dengan orang di masa lalu, ya. Mungkin di sini adalah dengan kekuasaan ataupun dengan sikapnya yang kasar, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini banyak ketakutan ataupun tertekan, bahkan tunduk dengan aturan orang lain, ya. Jadi sehingga di sini banyak sesuatu hal fobia, konflik di dalam hati jiwa, konflik di dalam kekeluargaan ataupun konflik antar teman dan kolega sosial. Yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang bagaimana Anda lebih seutuhnya mengatur diri Anda bisa lebih baik, ya. Nah, di sini sesuatu hal kejadian yang sudah terlewati di sini yang saya lihat adalah ada kartu mental strength, ya. Mental strength ini adalah bagaimana Anda menyikapi segala sesuatu hal dengan kekuatan mental Anda, ya. Yang saya lihat adalah mengenai tentang psikologi yang mana di sini Anda memusatkan kembali untuk mendapatkan kehidupan Anda yang penuh seimbang, ya. Jadi hidup Anda di sini banyak kebiasaan untuk mencoba sesuatu hal yang berbeda. Jadi di sini yang saya lihat sesuatu hal yang sudah terlewati, Anda bisa mendapatkan sebuah bentuk pengalaman yang baru, ya. Jadi Anda lebih kuat dari biasanya, Anda bisa lebih positif dalam menginspirasi kehidupan Anda dari Anda dengan orang lain, ya. Jadi sesuatu hal yang saya lihat di sini adalah terinspirasi dari dunia masa lalu dan Anda bisa mencapai segala bentuk pembelajaran hidup ataupun bentuk pengalaman yang sampai saat ini Anda bisa dijadikan bentuk pembelajaran, ya. Nah, jadi itulah sesuatu hal yang akan Anda terima, yang Anda berikan di masa lalu dan Anda bisa menjadi lebih kuat dari biasanya, ya. Ini sangat bagus sekali dengan bentuk penilaian, dengan bentuk apa yang Anda peroleh di masa lalu sampai saat ini. Anda sudah mengetahui bagaimana yang sudah Anda capai, yang Anda terima dari pembentukan dunia masa lalu, ya. Memang di sini banyak sakit hatinya, banyak ketidaknyamanan, ya, banyak sesuatu hal yang mungkin di sini Anda sikapi mengenai tentang kekuasaan atas diri Anda sendiri, mengatur ini itu segala macam dan apapun Anda bisa tunduk pada aturan dan sehingga mungkin sesuatu hal yang tidak Anda sukai
Anda bisa menjadi sebuah relaksasi dan sehingga Anda menjadi lebih positif ya. Nah, sekarang di sini Anda sudah mengetahui di dunia masa lalu. Sekarang kita akan melihat posisi Anda saat ini seperti apa. Ada practice compassion, ada moon energy ya. Yang mana di sini ada practice compassion ini adalah mengenai tentang sesuatu hal yang akan Anda sikapi ya, adalah mengenai tentang melatih welas asih Anda. Anda bisa melatih kebebasan dalam mengembangkan cinta kasih yang universal. Anda juga bisa melihat segala sesuatu hal dari penilaian perspektif yang cukup tinggi. See things from a fresh perspective ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang bagaimana Anda bisa memberikan sebuah keberanian, sebuah bentuk kenyamanan dalam hidup Anda. Di sini yang saya lihat di sini adalah Anda bisa lebih banyak memupuk belas kasihan, Anda bisa lebih banyak memupuk ketenangan jiwa sehingga Anda terbentuk sebuah cinta kasih yang universal. Yang mana di sini adalah Anda selalu banyak melatih sebuah bentuk welas asih yang cukup besar, welas asih yang cukup tinggi ya, sehingga Anda bisa lebih banyak bersabar, menunggu dan selalu melakukan apapun yang bisa menguntungkan buat Anda. Nah, di sini ada kartu Moon Energy ya, yang mana di sini ya posisi Anda saat ini adalah melihat bahwa ada sebuah energi yang positif dari unsur elemen bulan. Anda bisa lebih banyak menenangkan emosi Anda bisa melakukan yang terbaik, Anda bisa lebih nyaman ya, sehingga emosi Anda yang tadinya meledak-ledak ya, emosi Anda selalu naik turun tidak stabil sehingga Anda sekarang ini bisa lebih banyak menstabilkan diri, seimbangkan dan sehingga Anda bisa menenangkan emosi Anda seperti apa. Nah, jadi apapun yang akan Anda sikapi, Anda bisa lebih banyak melatih diri tentang welas asih, kenyamanan, kesabaran, dan tentunya Anda bisa lebih banyak penguasaan diri ya tentang emosional. Ini adalah bentuk posisi Anda saat ini. Anda bisa mengatur sebuah emosional Anda bisa lebih banyak bersabar tentang dunia kehidupan yang sedang Anda alami saat ini ya. Jadi Anda sudah cukup tahu inilah yang mengenai tentang emosional. Sekarang kita akan beralih mengenai tentang tujuan atau takdir yang sedang Anda jalani ya. Ada kartu karma cards ya. Dan terus juga di sini ada dua lagi. Di sini ada dua kartu tentang sebab dan akibat ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu tentang sebabnya ya. Di sini ada SMP ya. S adalah tentang spiritual, mental, dan psikologi. Ya. Nah, di sini kita akan melihat tentang karma, sebab akibat ya. Kita akan melihat dulu dari karma mengenai tujuan yang sedang akan Anda jalani ya. Pertama di sini adalah kita akan melihat by making the right connections ya. Di sini adalah membuat sebuah koneksi, membuat tentang sebuah pemikiran yang tepat sasaran tentang koneksi yang cukup tepat ya. Jadi by making the right connections yang mana di sini adalah mengenai tentang flow, the rabbit start. Ini mengenai tentang sebuah aliran. Ya, bagaimana Anda bisa mewujudkan tentang sebuah esensi ya, otentik ataupun sebagai sensual. Di sini yang dilakukan adalah mengenai tentang penuh dengan sukacita. Ya. Dengan mental, dengan ide Anda, dengan fisik, Anda bisa mewujudkan segala bentuk ide-idenya. Nah, ini sebabnya yang akan Anda sikapi adalah melakukan segala sesuatunya dengan sukacita, melakukan segala sesuatunya dengan tidak ada paksaan dan tidak ada memaksakan kehendak. Yang saya lihat di sini adalah by making the right connections, the idea in question, get your ideas going. Ini adalah sesuatu hal yang cukup dilakukan dengan secara kekeluargaan. Yang mana di sini adalah koneksinya itu cukup kuat sekali dan bisa disalurkan untuk pengembangan bakat kemampuan, rencana tujuan yang akan Anda lakukan. Nah, sekarang kita akan melihat lagi dari sisi akibatnya. Akibatnya di sini ada kartu The Visionary Awake ya. Akibatnya di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang spiritual, your ideas, mental, store them, thinking and traits, psikologi, who or what is around you. Ya,
Yang mana di sini kita akan melihat, kita kan sudah melihat tentang sebuah sebabnya apa, dan kita akan melihat akibatnya lagi, apa yang akan Anda jalani. Yang Anda sikapi di sini adalah mengenai bagaimana siapa atau apa yang ada di sekitar Anda bisa lebih banyak berpikir tentang sebuah perjalanan, baik dari jangka pendek ataupun jangka panjang. Di sini, yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang sesuatu hal yang akan Anda sikapi adalah mengenai ide. Akibatnya di sini adalah dalam waktu yang sangat singkat melakukan segala sesuatunya itu dengan tidak ada sebuah kebimbangan ragu-raguan. Yang mana ada kartu ini, The Visionaire. Ya, The Visionaire ini adalah membangkitkan diri Anda. Anda bisa melakukan yang terbaik. Ya, jadi di sini penilaian perspektif dengan intuitif, ya, dengan melihat gambaran yang lebih besar. Jadi Anda sadar diri, ya, memiliki sebuah bentuk ekspansi dalam kehidupan Anda seperti apa. Jadi Anda memiliki sebuah wahyu ataupun rencana tujuan dalam berprestasi, dalam melakukan tindakan. Semua apapun berdasarkan dengan niat hati yang tulus. Jadi semua dilakukan dengan siapa ataupun apa yang ada di sekitar Anda, siapa yang ingin melakukan segala sesuatunya, ingin membantu, dan segala sesuatunya akibatnya akan mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik juga. Ya, jadi apapun yang akan disikapi, yang akan dijalani ini mengenai tentang tujuan, ya, atau takdir yang sedang Anda jalani. Jadi sebab atau akibat itu semua pasti akan mendapatkan segala bentuk hal-hal yang positif. Nah, semuanya itu akan mendapatkan sisi yang baik jika memang bisa berpikir lebih maju, ya. Nah, ini adalah karma sebab akibat yang bisa Anda terima dengan posisi saat ini yang Anda rasakan. Memang tidaklah mudah, tapi semua ada sebab dan semua ada akibatnya, semua ada pengaruhnya, ya. Selagi kita mengikuti arahan petunjuk dari Sang Ilahi, kita akan bisa dituntun untuk melakukan yang terbaik. Kehidupan Anda sini-sini sebenarnya banyak melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan perjalanan kehidupan, dan mungkin yang akan dilakukan mungkin banyak terombang-ambing dan sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini kita akan melihat Anda bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik dengan tujuan dan bentuk takdir yang sedang Anda jalani. Kita akan melihat gambaran bentuk masa depannya seperti apa, ya. Di sini ada kartu within the next few months, dan ada man female, ada wealthy man, dan ada bass fires, ya. Nah, kita akan membahas satu persatu dulu. Gambaran masa depan di sini yang akan saya lihat di sini adalah within the next few months. Yang saya lihat ini dalam beberapa bulan ke depan. Yang saya lihat di sini adalah sesuatu yang akan terjadi. Ini adalah segala bentuk pilihan dari kehendak dari orang lain, ya. Mungkin kehendak dari Tuhan. Jadi tetaplah percaya, karena segala sesuatunya yang berhubungan dengan kehidupan Anda itu akan menjadi sebuah bentuk potongan teka-teki. Yang mana di sini adalah situasi yang bagaimana akan terselesaikan dengan lebih baik dan indah, akan dilakukan dengan penuh lancar dan sukses. Ya, jadi dalam beberapa bulan ke depan akan mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik. Jadi tetaplah bersabar dan menunggu, apapun yang akan Anda hasilkan sebenarnya akan mendapatkan sebuah dampak energi yang positif, ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi ada dua kartu yang tadi, ada kartu man female dan ada kartu wealthy man, ya. Yang mana di sini adalah mengenai tentang tokoh utama ataupun wanita utama, yang mana di sini adalah seseorang yang akan dibawa dalam sebuah kebaikan, ya. Nah, ada yang pertama di sini adalah kebaikan adalah mungkin di sini akan mendatangkan sebuah bentuk dewa penolong mengenai tentang seorang wanita tokoh utama, ya, yang mungkin nanti akan bertemu lagi dengan orang kaya. Orang kaya di sini yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang bagaimana yang akan Anda sikapi, bagaimana yang akan Anda capai, ya. Wealthy man ini adalah bertemu dengan orang yang berduit, orang yang berkelas, ataupun orang yang memiliki sebuah kekuasaan, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang Anda akan membawa sebuah kabar baik, menguntungkan apalagi yang berupa uang. Jadi peluang demi peluang
ada kesempatan emas yang bisa akan Anda nikmati. Kesuksesan sebuah bisnis semua akan Anda sikapi dengan lebih baik, ya. Jadi di sini semua gambaran masa depan akan bertemu dengan orang yang cukup berpengaruh, adalah seorang tokoh utama, adalah seorang wanita, dan bertemu dengan orang yang memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan, jabatan, dan harta, orang kaya, ya. Jadi di sini akan membawa dalam sebuah ketenaran ataupun membantu Anda dalam kesusahan ataupun membawa dalam hal bisnis ataupun uang, ya. Jadi sehingga di masa depan nantinya akan membawa dalam sebuah sisi yang baik. Dan yang terakhir, gambaran masa depan di sini adalah mengenai tentang backfires, ya, fury, ya, kemarahan. Nah, jadi di sini emosi Anda harus dipertahankan ataupun ditahankan, ya. Janganlah selalu menunjukkan emosi Anda yang terlalu besar, dan Anda jangan terlalu memendam sebuah emosi amarah yang cukup kuat, ya. Terkadang amarah yang sehat itu pasti sangat dibutuhkan, tetapi yang sangat kurang diperlukan di sini adalah emosi yang suka berperang. Jadi harus diredakan, dan Anda harus bisa memberikan sebuah bentuk efek untuk bisa lebih banyak bertahan dalam melakukan ataupun menghadapi dengan kecerdasan yang emosional. Kehidupan saat ini yang dibutuhkan di sini adalah memang di sini banyak membutuhkan sebuah bentuk api sebagai bentuk bagian dari beberapa kehidupan, ya. Api yang banyak dilambangkan sebagai bentuk rasa semangat, rasa hal-hal yang berkobar-kobar, rasa hal yang positif, dan bisa juga berdasarkan dengan emosional yang cukup tinggi. Jadi apapun yang dilakukan, seharusnya di sini adalah Anda bisa lebih banyak menahan emosi dengan bagaimana Anda mampu memahami apa ini dan apa itu, rencana tujuannya apa, sehingga bisa membantu Anda lebih banyak menyeimbangkan kemarahan, amarah dalam kehidupan Anda, ya. Nah, jadi inilah yang paling penting yang akan Anda hadapi dalam hidup Anda seperti apa. Jadi semuanya itu mengenai tentang gambaran masa depan, itulah amarah yang harus dipertahankan dalam sebuah kesabaran, ya. Jadi emosional bisa dilambangkan kesabaran, emosional bisa dilambangkan rasa semangat yang tinggi, rasa semangat yang berkobar-kobar, dan emosional juga bisa membawa dalam hal dampak yang buruk, ya. Nah, jadi teman-teman di sini semua hal itu akan membawa dalam sebuah sisi yang baik dan positif, sisi yang bagaimana yang akan dibawa dalam kemudahan, ya. Nah, oke, teman-teman di sini inilah menurut saya kartu pertama sangat bagus sekali. Jadi Anda bisa memberikan sebuah sikap lebih kedewasaan dan mampu lebih bijak dari biasanya, dan banyak belajar lagi sehingga masa depan Anda bisa lebih membaik dan lebih bagus, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna orange. Anda memilih kartu kedua, kita akan melihat dari sisi faktor lingkungan, faktor emosi Anda, ya. Nah, di sini pertama kita akan melihat dulu mengenai tentang sebuah remembrance, yang mana di sini adalah ingatan ataupun fokus, ya, mengenai tentang sebuah kebenaran jiwa Anda seperti apa. Faktor lingkungan di sini, yang saya lihat sini Anda sudah bersiap untuk menjalani hidup Anda tentang dari kebijaksanaan hati jiwa Anda, ya. Anda mungkin telah melihat perbandingan 11:11, yang mana di sini adalah melihat dengan sisi kehidupan dengan refleksi. Dunia kehidupan di sini yang saya lihat adalah pemikiran Anda dengan cara berpikir yang baru, bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda, ya. Jadi di sini tidak ada sesuatu dari orang lain yang harus mengubah cara berpikir Anda, ya. Hidup dari hati Anda bisa menjadi orang yang terinspirasi, dan Anda bisa menemukan dunia baru Anda seperti apa, ya. Jadi di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang kehidupan Anda, cara berpikir, ya. Jadi di sini yang saya lihat dengan memilih kartu kedua, cara berpikir Anda cukup berbeda sekali dengan pemikiran orang lain. Mungkin di sini banyak sesuatu hal yang akan Anda capai adalah mengenai tentang mungkin banyak perbedaan cara berpikir, mungkin cara berbeda, banyak perbedaan bagaimana cara menanggapi sesuatu hal yang indah, yang baik, yang buruk, ataupun sesuatu hal yang benar dan salah, ya. Jadi di sini Anda bisa memiliki sebuah bentuk energi yang cukup cerdas,
bagaimana Anda bisa mengetahui di mana Anda berada tentang sebuah kebenaran, ya. Nah, di sini dengan pengaruh lingkungan seperti ini, tentunya pasti Anda bisa hidup dengan lebih dewasa, hidup lebih banyak mematangkan diri Anda, ya. Nah, sedangkan di sini pengaruh dari faktor emosi, emosional Anda, ya. Opulence adalah it's time to lead, ya. Yang mana di sini adalah sudah saatnya Anda bisa menjadi seorang pemimpin, ya. Pemimpin ini sama maksudnya dalam arti adalah Anda bisa mengatur, Anda bisa menjalani sebuah bentuk arus kehidupan. Seperti apa yang saya lihat di sini adalah menghadapi tentang sebuah konflik ataupun menikmati menerima sebuah perubahan dengan lebih bijak dan kedamaian hati, ya. Jadi di sini yang saya lihat adalah mungkin Anda bisa mempercayai jiwa Anda dengan kepemimpinan Anda. Nah, jadi di sini menurut saya yang memiliki kartu kedua di sini, Anda adalah orang yang mampu menjadi seorang pemimpin bagi dirinya sendiri, mampu membantu orang lain, dan mampu melihat dunia yang nyata dengan cara saling berbagi, hidup arti makna yang berarti ketika membantu orang lain, ya. Nah, jadi di sini faktor lingkungan dan faktor emosional, Anda memiliki kartu kedua ini sangat bagus sekali. Jadi aturlah sedemikian rupa dan sikapilah dengan penuh kedewasaan, karena segala sesuatu hal yang akan disikapi adalah fokus, ingatlah kebenaran dalam hati Anda dan bagaimana Anda cara memimpin jiwa Anda dan menjalani kehidupan di masa depan nantinya. Menurut saya itu faktor yang paling baik sekali yang bisa Anda netralisir dan membuat dalam sebuah keseimbangan, ya. Nah, sekarang kita akan melihat peristiwa atau kejadian masa lalu yang sudah terlewati, Anda bisa membawa dalam sebuah pembelajaran hidup atau tidak, ataupun sebagai pengalaman yang buruk, ya. Ini ada persecution and inquisition, dan chrysolite, ya. Yang mana di sini kita akan melihat, ya, dunia di masa lalu. Di sini yang salah adalah mengenai tentang persekusi ataupun inkuisi, ya. Di sini di dunia masa lalu yang sudah terlewati, di sini Anda banyak menanam sebuah kecurigaan. Anda banyak melakukan ataupun teraniaya, ya, dunia masa lalu sehingga terbawa dalam sebuah ketakutan, ya, dalam kehidupan, ya. Di sini Anda bisa lebih terbuka dan Anda bisa lebih sadar Anda selalu disalahkan dan mungkin Anda selalu diperintahkan tentang sesuatu hal yang mungkin melanggar pelanggaran berat ataupun melakukan sesuatu hal yang tidak ada sebuah nalar, ya. Sehingga di sini yang saya lihat di sini adalah hingga sampai saat ini Anda bisa melihat dunia dengan masa depan yang baik, ya. Nah, jadi di sini dunia yang sudah terlewati di sini adalah mengenai tentang sebuah rumor, gosip, ataupun tentang sesuatu hal yang akan Anda sikapi dalam mengenai tentang bagaimana Anda bisa menghindari dan kembali menyembuhkan rasa sakit di masa lalu. Mungkin di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang Anda melakukan apa yang menjadi sisi baiknya, ya. Kehidupan dalam sini adalah Anda bisa mengejar kembali spiritual Anda. Dunia masa lalu di sini banyak terjadi sesuatu hal yang mungkin Anda tidak melakukan pelanggaran ataupun melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Tapi yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang rasa sakit hati yang lebih mendalam. Mungkin di dunia masa lalu ini banyak yang selalu mengintimidasi, ya. Sehingga di dunia masa lalu ini banyak menjadi sebuah bentuk pembelajaran sehingga Anda selalu melakukan apa yang menjadi tujuan keinginan Anda, ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana dengan apa yang akan Anda dapatkan di dunia masa lalu. Di sini adalah chrysolite, adalah mengenai tentang Anda menyikapi past loved ones, ya, adalah Anda melewati orang-orang yang tercinta, ya. Di sini yang saya lihat adalah bagaimana Anda bisa menghadapi sebuah bentuk perasaan yang sedih ataupun perasaan yang cukup bersalah, ya. Anda bisa lebih banyak bergerak maju, Anda bisa melakukan segala sesuatunya dengan sikap yang baik-baik saja, dan Anda bisa mengenali, menerima bentuk tanda-tanda yang positif.
Di sini yang salah adalah Anda berpikir Anda bisa lebih banyak membuka hati Anda secara lebih terbuka, membuat hati dan pikiran Anda lebih baik, ya, sehingga yang saya lihat di sini ada sebuah bentuk cinta kasih yang universal yang cukup berbeda. Bagaimana yang akan Anda sikapi, yang akan Anda jalani di sini adalah mengenai tentang orang yang sudah Anda sayangi, orang yang sudah Anda kasihi di masa lalu, banyak mengintimidasi Anda sehingga Anda bisa banyak menerima dan mengenali segala bentuk perlakuan yang kasar yang selama ini membuat diri Anda tuh jadi terjatuh bangun, ya. Sehingga di sini akan menjadi sebuah bentuk penyembuhan, healing, sebuah bentuk pembelajaran, dan bahwa Anda bisa lebih kuat lagi dari biasanya, lebih kuat lagi dari dunia masa lalu. Yang saya lihat di sini adalah intimidasi dan bentuk healing. Itu yang paling penting sehingga Anda bisa lebih banyak hidup dalam sebuah kekedewasaan. Dengan bentuk pembelajaran hidup, dengan bentuk pengalaman yang buruk, Anda bisa mencapai sesuatu hal yang lebih baik. Tentunya pasti Anda bisa lebih healing, ya. Pencerahan aura itu yang paling baik dan Anda bisa lebih kuat dari biasanya. Kita akan melihat lagi posisi Anda saat ini seperti apa setelah Anda sudah melewati masa-masa lalu yang sudah terjadi. Consider your foundation, ada life energy, ya. Nah, di sini ada kartu mengenai tentang look at how commit you are to love, ya. Yang mana di sini adalah mengenai tentang Anda lebih banyak mempertimbangkan setiap keputusan Anda, mempertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan, mempertimbangkan segala rencana tujuan dan segala tindakan yang akan Anda navigasikan, yang akan Anda lakukan sebagai lompatan ataupun batu loncatan, ataupun melakukan segala sesuatunya tanpa berpikir pendek. Anda selalu melakukan, menelaah, memprediksi, menilai, dan selalu mencari apakah ini membawa sebuah keuntungan ataupun membawa dalam sebuah kerugian, ya. Jadi apapun di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang ketetapan hati Anda, ya. Nah, terus yang kedua, di sini posisi Anda saat ini adalah ada kartu life energy, ya. Yang mana di sini adalah energi kehidupan, di mana di sini Anda bisa menyinari jiwa Anda dengan cahaya yang baik, cahaya yang positif, bisa mengungkapkan apapun yang terjadi dalam bayangan pikiran Anda. Jadi Anda bisa menciptakan energi yang cukup baik, energi yang cukup kuat, bijaksana dalam merencanakan segala sesuatu hal. Anda bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif, bagaimana yang akan Anda sikapi, yang akan Anda rasakan. Anda jalani dengan lebih baik dan positif, tentunya pasti akan membawa dalam sebuah sisi yang baik juga, ya. Jadi di sini ungkapkan dalam apapun dalam bayangan pikiran Anda. Anda jalanilah dan Anda curahkanlah. Dan Anda lakukan rencana tujuan seperti apa untuk membuat dalam sebuah kesejahteraan dan kemakmuran Anda, ya. Jadi inilah sesuatu hal yang cukup baik dalam mengekspresikan sesuatu. Posisi Anda saat ini adalah cukup baik sekali. Anda banyak belajar dari dunia masa lalu Anda. Anda sudah mengetahui posisi Anda saat ini seperti apa, dan kita akan melihat tujuan dan takdir yang sedang Anda jalan itu seperti apa. Di sini ada kartu communicate analyst, ya, dipengaruhi oleh planet Merkuri, dan ini adalah sebabnya dan ini juga ada akibatnya, ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu dengan lebih pastinya seperti apa yang akan dijalani, ya. Di sini kita akan melihat dulu ada kartu Merkuri, ya. Communicate ini adalah S adalah spiritual, M adalah mental, P adalah fisik, ya, psikologi. Di sini spiritual di sini adalah communicate, analyze, let your mind tell you how to, ya. Yang mana di sini adalah mengenai kesadaran terhadap banyak pemikiran Anda, banyak kata-kata, ya. Jadi di sini rencana tujuan yang akan dihadapi di sini dengan sebabnya, ya. Yang Anda sikapi di sini adalah mengenai Mother of the Sea. Anda melakukan segala sesuatunya di sini adalah lepaskanlah segala beban yang ada di pundak Anda. Lepaskanlah yang ada di dunia kehidupan Anda yang akan Anda jalani. Di sini, Mother of the Sea adalah mengenai tentang bentuk kreativitas dan yang tak terbatas. Adalah mengenai tentang bagaimana akan Anda sikapi, yang akan Anda jalani adalah kesadaran tinggi. Kesadaran dalam segi banyak pemikiran,
ataupun dari segi banyak kata-kata. Ya, ekspresikan segala sesuatu hal dalam mewujudkan apa yang menjadi keinginan. Ya, terus yang di sini kita akan melihat lagi dari sisi akibat. Ya, ada gateways of life. Ya, nah di sini ada kartu secara spiritual, mental dan fisik. Ya, the awareness of many thoughts about or from many words. Ya, di sini yang salah adalah cara berkomunikasi, secara analisis, pemikiran memberitahu Anda bagaimana Anda cara mengerjakan segala sesuatu. Di sini akibatnya di sini adalah gateways of life. Yang mana di sini adalah sesuatu hal yang akan Anda sikapi adalah Anda memiliki sebuah akses pemikiran yang tak terbatas. Anda bisa mengembangkan, Anda bisa lebih sadar, lebih tinggi dengan kecerdasan yang dimiliki, kecerdasan potensial. Ya, you have unlimited access to the divine mind. Ya, jadi apapun yang Anda lakukan di sini, sikapilah, Anda capailah akses terbatas dalam pemikiran Anda dalam bentuk ide gagasan Anda seperti apa. Nah, jadi di sini ada sebab dan akibat. Inilah akibat yang akan Anda terima, yang akan Anda sikapi, ya. Jadi biarkanlah pemikiran Anda bisa membantu Anda bagaimana Anda mewujudkan keinginan Anda seperti apa, ya. Jadi di sini kesadaran yang lebih penting dan utamakanlah sebuah bentuk kecerdasan yang optimal dan lakukanlah dengan segala bentuk sebab dan akibat, ya. Karena segala sesuatu hal akan membawa dalam sebuah kebahagiaan, dan apapun yang akan membawa dalam sebuah hal negatif, semua akan berubah menjadi hal keberkahan. Itulah segala bentuk apapun yang akan Anda jalani, yang akan Anda sikapi. Semua sisi hal yang baik, semua Anda sudah cukup tahu dari awal sampai saat ini. Anda bisa mengetahui bagaimana jalannya pemikiran, bagaimana Anda memperbarui kehidupan Anda lebih baik. Tentunya di sini kita akan melihat lagi yang terakhir, gambaran bentuk masa depan yang nantinya seperti apa. Ada kartu within the next few weeks, high hunter, thief, dan kartu purity eyes, ya. Nah, kita akan melihat dulu satu persatu. Di sini gambaran masa depan. Dia pesannya di sini adalah mengenai tentang dalam beberapa minggu ke depan, ya. Sesuatu yang akan Anda sikapi, sesuatu yang akan Anda lakukan, semua akan terjadi, ya. Akan terjadi pada bulan ini ataupun segera ataupun sesudahnya yang akan datang. Jadi apapun ini dalam beberapa minggu ke depan, kesabaran Anda akan dihargai, ya. Jadi kehidupan di sini Anda bisa lebih banyak melakukan apa yang menjadi terbaik. Nah, seperti contohnya adalah kartu high hunter dan kartu thief, ya. Di sini kita akan melihat apa yang akan Anda dapatkan dan apa yang akan Anda sikapi. High hunter adalah bentuk kehormatan, bentuk penghargaan, dan sebuah bentuk kerugian, ya. Nah, di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang kehormatan tertinggi, yang mana di sini adalah kartu yang cukup positif, bagaimana nanti akan mendapatkan sebuah kesuksesan, promosi, kenaikan gaji, ataupun lulusnya dengan sebuah bentuk pujian. Nah, jadi di sini ada sesuatu hal yang memang bisa Anda sikapi, yang akan Anda capai dengan lebih mudah. Terus yang kedua, di sini ada kartu thief, yang mana di sini adalah kartu yang sangat menantang dan cukup negatif. Nah, jika Anda bisa lebih banyak menghadapi segala sesuatunya dengan tidak menghadapi kerugian, maka apapun semuanya itu akan membawa dalam sebuah hal yang positif. Ini adalah sebuah kartu yang cukup menantang. Kemungkinan di sini adalah akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin dihilangkan atau kehilangan segala sesuatu, ya. Tapi di sini yang salah adalah jika Anda bisa lebih banyak meneliti kehidupan Anda, bisa menjaga hubungan persahabatan, maka apapun bisa akan memulihkan kembali sebuah kerugian dan membawa dalam sebuah keuntungan, ya. Nah, ini adalah yang akan Anda hadapi dalam bentuk gambaran masa depan. Jadi Anda sikapilah dan jalanilah, jangan sampai Anda membawa dalam sebuah kerugian, ya. Kerugian akan membawa dalam sebuah keuntungan jika Anda bisa berpikir lebih kuat, ya, lebih
bersabar dari biasanya. Nah, di sini gambaran masa depan di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang ice purity, kemurnian. Nah, jadi di sini ya, ini adalah termasuk unsur elemen air yang mana di sini jalan ke depan sudah akan kelihatan lebih jelas, ya. Jadi kehidupan Anda di sini biarkanlah segala sesuatunya terjadi. Singkirkanlah segala bentuk yang menjadi beban, singkirkanlah segala sesuatu yang akan membuat Anda jadi terjatuh bangun, ya. Jadi apapun yang tidak pernah bermanfaat ini adalah jauhilah dan jangan mengingat-ingat lagi dunia masa lalu, ya. Ketika Anda bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, maka apapun pasti akan mendapatkan sebuah jalan solusi yang terbaik, ya. Nah, inilah adalah sesuatu hal bentuk gambaran masa depan nantinya yang akan membawa dalam sebuah kesuksesan, kebahagiaan, dan kepuasan hati. Nah, itu adalah kartu yang kedua. Anda bisa lebih banyak tahu dan mengerti tentang bagaimana Anda proses kehidupan setiap demi setahap. Apapun yang akan Anda sikapi, apapun yang akan Anda capai, tentunya pasti akan membawa dalam sebuah kebahagiaan dan kepuasan hati, ya. Jadi Anda bisa melakukan pencerahan aura dengan saya jika Anda mau, dan lakukan yang terbaik dengan apa yang akan Anda rasakan, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu yang ketiga. Kartu yang terakhir, kartu yang ketiga adalah kucing warna putih. Dengan memilih kartu ketiga, kita akan melihat faktor lingkungan, faktor emosional, ya. Ada kartu nothing has gone wrong, ada serendipity, merge with the flow, ya. Di sini kita akan melihat, ya, kartu nothing has gone wrong ini adalah tidak ada sesuatu hal yang salah. Jadi di sini yang akan Anda sikapi, yang Anda rasakan saat ini, yang akan Anda alami di sini adalah mengenai tentang sebuah bentuk cinta kasih, ya. Jadi di sini dalam beberapa hari terakhir ada sebuah perubahan yang bakal muncul secara tiba-tiba, ya. Jadi di sini jauh di dalam lubuk hati Anda sudah lebih banyak mendapatkan sebuah bentuk perubahan dan sebuah situasi kondisi tentang pengalaman baru, ya, yang cukup berbeda dalam hidup Anda. Yang Anda rasakan di sini adalah Anda mungkin bisa merasa sedikit pusing ataupun terpesona dengan versi-versi terbaru yang selama ini Anda rasakan, ya. Nah, jadi mungkin di sini yang saya lihat adalah memang kehidupan yang saat ini yang Anda rasakan ini sangat baik sekali, ya. Jadi faktor lingkungan yang akan Anda hadapi di sini adalah Anda bisa lebih banyak menyesuaikan diri dengan bentuk pandangan yang baru. Segala bentuk apapun di sini yang saya lihat adalah bisa melihat segala bentuk pemikiran, ide-ide, dan segala bentuk apapun yang bisa Anda capai dengan bentuk potensi kesuksesan Anda, ya. Jadi apapun yang bisa Anda sadari, Anda bisa menerapkan sebuah bentuk perubahan. Anda bisa melampaui batas tentang sesuatu orang dari situasi kondisi terhadap Anda, ya. Jadi apapun yang di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang sebuah bentuk perubahan. Nah, perubahan bahwa tidak ada sesuatu hal yang bisa lebih unggul dari Anda sendiri, ya. Jadi Anda melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik. Anda juga bisa terinspirasi menciptakan sebuah dunia jalan hidup yang baru yang lebih selaras dan lebih benar tentang kebenaran jiwa Anda, ya. Jadi apapun yang Anda rasakan, Anda yang sikapi, Anda bisa mencapai segala sesuatunya dengan bentuk refleks, relaksasi kehidupan bagaimana yang akan Anda capai. Nah, jadi sini ini adalah bentuk faktor kehidupan dengan lingkungan. Sekarang kita akan melihat dengan faktor emosional Anda. Ya. Di sini faktor emosional Anda di sini adalah mengenai tentang serendipity. Merge with the flow, ya. Jadi di sini adalah menyatu mengikuti dengan dunia arus kehidupan. Di dalam arus kehidupan Anda bisa lebih banyak percaya tentang emosional, tentang keegoisan dan keras kepala, tentang di dalam bentuk bayangannya. Percaya pada usaha Anda sendiri, Anda bisa mengenal tentang apa yang sudah terjadi di sekitar Anda, dan Anda bisa mengetahui bentuk-bentuk sikap dan tindakan yang tidak baik. Nah, jadi di sini sudah berarti bahwa Anda tahu di mana Anda bisa menebakkan diri, sudah seharusnya Anda bisa melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, dan lebih sadar tindak lanjut ataupun tidak. Keberuntungan semuanya akan terbentuk dengan
sendirinya, ya. Jadi apapun yang akan Anda sikapi, yang akan Anda capai, di sini mengenai tentang dunia. Bagaimana Anda menjalani kehidupan. Anda mengikuti dunia arus kehidupan, Anda bisa menyikapi dengan lebih baik, ya. Jadi ini adalah menurut saya ini sangat bagus sekali, dan Anda bisa menyatu jiwa Anda dengan dunia lingkungan alam semesta. Sekarang kita akan melihat peristiwa kejadian yang sudah Anda lewati itu seperti apa. Kartu The Arch, ada kartu Pipestone atau Cat Lynette, ya, Cat Lynette, ya. Di sini kita akan melihat dengan kartu The Arch adalah mengenai tentang sebuah bakat yang terpendam, sebuah bentuk ide kreatif tentang sebuah ekspresi kehidupan. Di sini ada sebuah tanda-tanda yang cukup berhasil yang mengenai tentang bakat kemampuan, bentuk pengembangan, mungkin di sini adalah mengenai tentang dunia hal seni, ya. Nah, jadi di sini yang akan saya jelaskan ini adalah mengenai tentang bagaimana Anda menyikapi, bagaimana Anda mengembangkan, dan bagaimana Anda mempertahankan segala sesuatu hal yang sudah diberikan kepada Anda. Anda bisa memperluas, Anda bisa membiarkan diri Anda untuk misi demi misi, dan Anda bisa terarahkan oleh sebuah bentuk karir yang cukup menguntungkan Anda. Jadi di sini ada sebuah bentuk kegemaran, sebuah bentuk hobi yang cukup memuaskan, ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu hal yang mungkin akan Anda sikapi adalah ikutilah kata hati batin Anda. Jadi segala bentuk semua sebenarnya bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik. Hanya saja Anda bisa melakukan bagaimana Anda menyikapi, ya. Dengan kartu Pipestone ini, yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang ancestors, ya, tentang sebuah bentuk leluhur. Ini yang saya lihat adalah, yang saya lihat di sini Anda melihat dunia masa lalu, tapi di sini yang saya lihat ini adalah sudah saatnya Anda bisa lebih tepat menggali lebih dalam tentang bakat kemampuan Anda, tentang siapa diri Anda sebenarnya. Jadi Anda bisa memanggil bantuan dan bisa lebih banyak mendoakan orang yang sudah meninggal, meminta berkat, ya. Doakanlah mereka dan mereka juga akan memberkati Anda. Di sini adalah sebuah bentuk kodam pendamping, leluhur, dewa-dewi, dan bahkan mungkin Tuhan Anda. Jadi banyaklah berdoa, dan yang Anda lewati di sini adalah bentuk pengalaman yang tidak baik, adalah mengenai tentang khasnya dunia kehidupan yang Anda jalani, ya. Jadi Anda bisa lebih banyak mengetahui dunia masa lalu, dan sehingga di dunia masa sekarang Anda bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan Anda. Jadi itulah yang bisa Anda terima, yang Anda pupuk dengan dunia hasil Anda, bagaimana yang akan Anda capai. Ya, segala sesuatu hal yang akan Anda sikapi di dunia masa lalu, Anda bisa lebih banyak healing, pencerahan aura, dan membuka diri Anda lebih baik ke depannya, ya. Nah, kita akan melihat posisi Anda saat ini seperti apa. Ada I love you, these are powerful words, ada moderation, ya. Di sini, posisi Anda saat ini adalah Anda lebih banyak menghargai dan menghormati diri Anda sendiri. Anda bisa mencintai, Anda bisa lebih banyak mengetahui bakat kemampuan seperti apa, dan Anda bisa lebih banyak tahu tentang diri Anda itu seperti apa. Anda tahu jati diri Anda, dan sehingga Anda bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu dengan dunia Anda. Dan di sini, posisi Anda saat ini adalah mengenai tentang moderasi kehidupan. Moderasi di sini adalah Anda bisa lebih banyak perhatian di dalam hidup Anda. Jalanilah kehidupan Anda. Janganlah berpikir dunia masa lalu ataupun melihat dunia masa belakang. Apapun yang akan Anda sikapi, respeklah dunia masa yang akan datang atau dunia masa yang akan Anda alami. Semua akan mendapatkan sebuah bentuk hal yang cukup baik jika Anda bisa lebih banyak menghargai dunia yang sekarang. Ya, jalanilah dan hidupilah kehidupan Anda dengan semestinya. Apapun yang akan Anda rasakan, semuanya pasti akan membawa dalam sebuah kebaikan. Itulah adalah posisi Anda saat ini, dan sekarang kita akan mengetahui tentang tujuan atau takdir yang sedang Anda jalani, ya. Nah, di sini kita akan melihat ada kartu The Karma. Ini adalah dipengaruhi oleh zodiak Virgo. Ada kartu sebab dan ada kartu akibat, ya. Nah, di sini kita akan melihat mengenai tentang
pengaruhnya tentang apa yang akan Anda sikapi dalam melakukan sebuah bentuk tindakan. Zodiak Virgo yang saya lihat adalah mengenai tentang unsur elemen bumi, unsur elemen tanah, yang maksudnya di sini adalah sebagai bentuk kolaborasi atau sebagai bentuk penyatuan ya dengan dunia alam semesta, pengaruh elemen alam semesta, lima unsur alam semesta ya. Jadi di sini yang saya lihat adalah banyak sesuatu rencana ataupun tindakan penuh dengan ekstrim dan sebuah bentuk jebakan. Jadi rencana tujuan yang akan dilakukan di sini, berhati-hatilah dan berwaspadalah. Jangan berpicik dan jangan melakukan sebuah bentuk obsesi yang cukup kuat ya. Karena segala bentuk apapun di sini yang akan dilakukan adalah sebuah bentuk kepekaan. Peka terhadap lingkungan Anda, peka terhadap apa yang nantinya akan Anda sikapi. Jadi Anda berwaspada, hati-hati tentang lingkungan Anda yang akan Anda hadapi ya. Nah, di sini kita akan melihat bentuk sebab ya, bentuk akibat itu seperti apa. Pertama di sini yang akan saya lihat di sini adalah ada kartu The Serving of Others. Ini sebagai spiritual, mental dan sebagai fisik ya. Di sini ada kartu The Serving of Others, the detail of do what you must do and ya. Di sini maksudnya adalah mengenai tentang bentuk pelayanan, bentuk bagaimana Anda merinci, merencanakan segala sesuatunya dan melakukan apa yang harus Anda lakukan. Ya. Nah, di sini maksudnya di sini adalah dengan kartu sebab. Apa artinya? Kartu The Mystic ini adalah sebagai apa yang harus Anda sikapi adalah Anda bisa mendukung sepenuhnya tentang apa yang akan Anda lakukan. Anda bisa menyikapi dengan lebih baik dan Anda bisa melakukan apa yang akan Anda jalani ya. Jadi di sini kartu The Mystic ini adalah lebih banyak menenun sebuah bentuk harapan dan mencapai sebuah bentuk keajaiban ya. Jadi ada sebuah bentuk permintaan, ada sebuah bentuk fokus. Jadi sikapilah lebih perhatian dan jalanilah dengan lebih baik ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi dengan sisi akibat ya. Ada method for the healing power, the analyzing resulting from the perfectionism ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat ada kartu secara spiritual, mental dan secara fisik. Ada sebuah bentuk kekuatan, ada sebuah bentuk penyembuhan dari dunia masa lalu dan sebuah bentuk analisa kehidupan, dan akibatnya Anda bisa lebih powerful, Anda bisa lebih perfectionist tentang apa yang akan Anda capai ya. Di sini yang akan saya lihat di sini adalah mengenai tentang sebuah bentuk akibat, yang mana di sini adalah mengenai tentang sebuah bentuk pertarungan, sebuah bentuk petualang, yang mana di sini adalah Anda berjuang, Anda lebih berani dan mencapai sebuah bentuk resolusi kehidupan ya. Jadi Anda sikapilah dan Anda capai dengan lebih baik, dan Anda bisa lebih banyak menciptakan ataupun menghasilkan sebuah yang namanya perfeksionis, dan apapun yang akan Anda sikapi jalanilah dengan lebih baik dan lebih memuaskan ya. Itulah tanda-tanda dari apa yang akan Anda lakukan dari sebab dan akibat ya. Jadi itu semuanya akan Anda sikapi dan capailah dengan lebih baik. Jadi Anda sudah cukup tahu, sudah mengetahui bagaimana tindak tanduknya apa yang akan Anda sikapi. Anda jalanilah dengan lebih kuat, lebih antusias dan perfeksionis ya. Tunjukkan bahwa pada dunia bahwa Anda mampu ya. Nah, di sini ada gambaran perjalanan kehidupan. Gambaran perjalanan kehidupan ini seperti apa? Ada kartu communicate clearly, ada kartu marriage, ada despair, ada rock ya. Nah, di sini kita akan lihat ada communicate clearly ya. Pesan gambaran alam semesta seperti apa? Di masa depan di sini adalah Anda bisa mengekspresikan atau berkomunikasi dengan lebih jelas ya. Maksudnya di sini adalah situasi kondisi seperti ini akan membutuhkan dengan bagaimana Anda melangkah dengan lebih tepat dan hati-hati ya. Jangan berasumsi bahwa orang lain bisa memahami apa yang akan Anda inginkan atau apa yang akan Anda butuhkan. Secara yang saya lihat di sini adalah tidak memungkinkan bahwa komunikasi Anda secara menyeluruh itu bisa diterima oleh orang lain. Jadi
Apapun yang akan terjadi, komunikasi ini akan membawa dalam sebuah tantangan hidup Anda. Tantangan tentang sebuah pihak orang ketiga ataupun Anda berbicara kepada dunia, ya. Jadi di sini jernihkanlah cara berbicara Anda dalam kesalahpahaman Anda dan sembuhkanlah situasi kondisi tentang bagaimana Anda bisa mulai bergerak maju lagi, ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi bentuk gambaran di masa mendatang, masa perjalanan kehidupan Anda itu seperti apa. Ada kartu marriage, ya. Ada kartu despair, ya. Kartu marriage ini adalah bukan seperti pernikahan, ya. Tetapi di sini adalah yang salah adalah kartu yang cukup positif untuk membawa dalam sebuah ikatan persahabatan, ya. Hubungan kemitraan, hubungan usaha, dan mungkin persahabatan yang cukup intim, menjalin hubungan yang cukup baik, ya. Sehingga di sini ada sebuah kesepakatan dan sehingga Anda bisa melakukan yang terbaik jika memang ada sesuatu hal yang bisa Anda raih, ya. Dan yang kedua, di sini yang salah ada kartu despair. Despair adalah putus asa ataupun kata menyerah. Di sini adalah kartu yang cukup menantang sekali karena bentuk gambaran di masa yang akan datang, gambaran di masa depan nantinya, ini adalah Anda bisa mendapatkan sebuah kata depresi ataupun rasa kesal dunia Anda yang akan Anda terima. Anda bisa mendapatkan sebuah kata stres yang berat, ya, emosional yang tak menentu, ataupun sebuah bentuk kecemburuan, ya. Karena yang saya lihat di sini, jika Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan sebuah apa yang akan Anda sikapi, keseimbangan dan berhasilnya sebuah harapan, ya. Tapi di sini, kalau jika Anda mendapatkan sesuatu hal yang negatif, Anda akan merasa khawatir, depresi, dan stres, ya. Sesuatu hal yang akan dihubungkan dengan sebuah masalah yang cukup menderita ataupun beban, ya. Jadi di sini disarankan jangan terlalu disarankan dan diingatkan jangan terlalu banyak berharap, ya, pada diri sendiri ataupun orang lain, bahkan di dunia sekalipun. Keputusasaan akan membawa dalam sebuah kesedihan, kesulitan, dan sebuah hambatan. Jadi lakukanlah yang terbaik. Jika Anda bisa meraih sebuah harapan yang baik, lakukan. Jika tidak, jangan memaksakan situasi kondisi. Karena segala bentuk apapun, semua berhubungan dengan faktor keberuntungan dan dunia yang bisa membawa Anda dalam sebuah ekspektasi Anda. Dan yang terakhir, kita akan melihat pengaruh 5 unsur elemen alam semesta, ya. Di sini gambaran masa depan ini mengatakan tentang sebuah bentuk ketahanan. Yang mana di sini adalah sebagai batu loncatan, ya. Anda bisa menjalani kehidupan seperti kehidupan yang penuh kesabaran, lambat tapi pasti, ya. Jadi jalan menuju sebuah kesuksesan di sini adalah kendalanya, jalannya itu adalah Anda sudah menghadapi sebuah masalah di tengah jalan, Anda jangan berkecil hati. Ada sebuah kemajuan yang cukup lambat, ya, dan kemajuan sedang Anda jalani. Jadi kata kunci di sini adalah keyakinan dalam spiritual Anda, keterbukaan dalam segala sesuatu hal, semuanya itu akan berhubungan dengan kondisi cerita, ya, yang akan Anda ceritakan. Kondisi cerita bagaimana yang akan Anda ceritakan dan sebagai bentuk pembelajaran untuk sebagai bentuk pengalaman. Jadi jalanilah apa adanya, penuh kesabaran dan kepastian, lambat tapi pasti, ya. Nah, itulah yang bisa saya kasih tahu mengenai tentang bagaimana akan Anda jalani tentang gambaran dunia di masa depan Anda. Ya, Anda sikapilah dan jalanilah dengan lebih baik dan sikapilah dengan lebih positif karena segala sesuatu hal pasti akan tampak lebih baik dan menyenangkan serta bisa memuaskan harapan Anda. Oke teman-teman, inilah hasil ramalan ketiga kartu file 1, 2, 3. Ada sesuatu hal yang cukup baik dan benar bisa Anda respect, bisa Anda lakukan dengan relaksasi kehidupan. Jika Anda bisa melakukan pencerahan aura, Anda bisa mencari saya untuk pembersihan dan terbukanya cakra aura jiwa Anda dan bisa lebih banyak berpikir positif, mematangkan diri dan
bisa berani mengambil resiko dalam pengambilan keputusan ya. Anda bisa mencatat nomor WA saya jika perlu. Untuk mencatat nomor WA saya di 0819 19635839. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjamun pamit dulu ya, dan sampai jumpa.